laki-laki boleh mengikuti acara, cuma kain batiknya nggak dikasih. Gimana? Yes, yes, yes. Nah, gimana Bu? Lanjut? Nah, mohon maaf Bu, sebelum dilanjut, di sini kan ada peraturan. Nah, yang mengikuti acara itu sampai akhir dikasih kain batik dulu ya. Nah, mohon maaf untuk duduknya merapat, soalnya yang dikasih kain batik itu yang kena foto Bu, buat laporan ke kantor, gitu ya. Nah, mohon maaf Bu, untuk duduknya merapat, ya rapi, silakan. Ya. Nah, silakan Bu, duduk yang rapi. Nah, 51. Nah, mohon maaf Bu, saya minta kerjaan samanya, ngobrolnya ditunda ya Bu ya. Nah, mohon maaf saya di sini berdiri, bukannya nggak sopan, biar kelihatan sama yang belakang. Kita mulai aja ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Penitia dan Mas Bu Penitia yang telah meluangkan waktu dan tempatnya. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua ibu-ibu yang telah mengikuti acara di hari ini. Nah, mohon maaf Bu, untuk ibu-ibu di sini Bu dalam keadaan sehat Bu? Alhamdulillah. Saya doakan untuk ibu-ibu di sini Bu diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah, hutang-hutangnya lunas. Kelihatan yang punya utang senyum-senyum nih ngomong terus. Nah, mohon maaf Bu, untuk ibu-ibu di sini Bu, apakah sudah ada kenalan saya Bu? Perkenalan dulu boleh Bu? Biar akrab Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Kun Setiawan, suka dipanggilnya Mas Kun. Nah, mohon maaf Bu, apabila ketemu saya di jalan ataupun di pasar, panggilnya siapa Bu? Nah, mohon maaf Bu, jangan dipanggil Mas Kompor Ibu ya. Soalnya saya masih bujang. Kota kelahiran saya dari Garut, Jawa Barat. Nah, mohon maaf Bu, di sini saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Soalnya saya belum bisa bahasa Lombok, Ibu ya. Nah, mohon maaf Bu, apabila ada yang kurang jelas dengan bahasa Indonesia, tolong dijelasin sama yang bisa. Siap Bu? Nah, mohon maaf ibu-ibu di sini Bu, diundang sama Ibu Penitia, dikumpulin di sini. Ini ada acara apa Bu? Nggak tahu. Ya udah, saya perjelas dulu ya Bu ya, biar tidak ada yang namanya kesalahpahaman. Saya nggak mau yang namanya ricuh di akhir acara ya Bu ya. Maksud dan tujuan saya ke sini, yang pertama ingin menjalin silaturahmi kepada semua ibu-ibu di sini, boleh Bu? Yang kedua, saya adalah salah satu petugas yang dipercaya oleh perusahaan untuk mengadakan acara program serentak. Nah, mohon maaf Bu, acaranya tidak di sini saja, dari Sabang sampai Merauke. Dan di sini Bu, programnya sifatnya membantu masyarakat. Kenapa programnya sifatnya membantu masyarakat? Karena di sini Bu, saya akan membagikan ilmu. Ada yang tahu Bu ilmunya tentang apa? Tentang gear. Soalnya di depan ada gear. Mengapa saya mengundang ibu-ibu? Soalnya ibu-ibu yang sehari-hari menggunakan kompor sama gas. Di sini Bu, saya akan membagikan ilmu gimana caranya menggunakan kompor dan gas yang baik dan benar, dan gimana cara menanggulangi ledakan dan kebakaran. Nah, mohon maaf Bu, ilmunya dibawa pulang demi keselamatan anak cucu Ibu di rumah, biar ibu-ibu di sini terhindari ledakan dan kebakaran. Amin amin ya robbal. Dan di akhir acara nanti ada launching produk. Iya. Di sini juga saya akan ngasih tahu kendala ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu suka terkendala kalau beli tabung baru, segelnya dibuka, regulatornya dipasang, kompornya susah nyala. Pernah Bu? Biasanya kalau susah nyala cetrek. Kalau susah nyala ujung-ujungnya ibunya marah-marah. Betul Bu? Marah-marahnya regulatornya ditepuk-tepuk. Sudah ditepuk-tepuk nggak nyala. Biasanya tabungnya digoyang-goyang. Nah, mohon maaf, kalau tabungnya digoyang-goyang, mohon maaf, ibu-ibunya ikut goyang nggak?
Apanya yang goyang Bu? Tabungnya. Nah, mohon maaf Bu, tolong diperhatikan biar ada manfaatnya Ibu di sini Bu ya. Biar tahu Bu ya, ada manfaatnya. Nah, mohon maaf Bu, tolong diperhatikan. Di sini saya akan kasih tahu ya Bu ya. Caranya Bu ya. Yang pertama, Ibu pasang dulu. Sudah dipasang, Ibu tepuk ujung regulatornya 4 kali. 1, 2, 3, 4. Sudah ditepuk 4 kali, baru dinyalakan. Nyala Bu? Dan nyala. Kalau nggak nyala, Ibu tunggu 4 hari. 4 detik. Kenapa ditunggu 4 detik? Supaya gas ini mengalir dulu Bu. 1, 2, 3, 4. Baru dimatikan. Sudah dimatikan, Ibu tunggu dulu sebentar. Kenapa ditunggu sebentar? Supaya gas ini keluar dulu Bu, supaya tidak mengumpal. Ditunggu sebentar, baru dinyalakan. Mohon maaf Bu, sampai sini gampang Bu? Bermanfaat Bu? Alhamdulillah. Nah, mohon maaf Bu, tolong diperhatikan, ini kedepannya ada yang lebih bermanfaat lagi, supaya ibu-ibu di sini terhindari ledakan dan kebakaran. Amin amin ya robbal. Saya mau bertanya sama ibu-ibu di sini. Ibu-ibu di sini Bu, sudah bertahun-tahun menggunakan kompor sama tabung. Itu naruhnya berdekatan atau berjauhan? Kenapa berjauhan? Takut meledak. Di sini Bu, saya akan ngasih materi. Langsung praktek. Kenapa langsung praktek? Soalnya kalau ibu-ibu dikasih materi, yang pertama lupa, yang kedua suka menyepelekan. Harus dengan praktek. Saya coba praktekin di deketin. Badakah Bu? Badakah Bu? Nah, mohon maaf Bu, saya boleh minta 1 orang relawan? 1 orang Bu? Buat pegang kompor Bu. Pegang kompornya aja. Ya, Ibu pegang kompornya aja Bu. Pegang kompornya aja Bu. Bu, kalau tabungnya saya taruh di atas, meledak Bu? Enggak ya Bu, pegang kompornya Bu. Dipegang tabungnya Bu. Meledak Bu? Ya, saya tunggu dulu, ngopi dulu ya Bu ya. Meledak Bu? Belum. Mohon maaf Bu, tolong diperhatikan. Tabung ini sebelum dikeluarkan sudah dikasih pengaman. Yang pertama, biasanya ibu-ibu lama memasak itu keluar berkeringat dingin. Itu bagus Bu. Kenapa bagus? Soalnya di sini sudah dikasih yang namanya freon pendingin. Dan yang kedua Bu, di sini ada yang namanya ventilator. Ventilator itu Bu, kalau ditekan mengeluarkan gas, kalau gak ditekan tidak mengeluarkan gas. Contohnya seperti ini, gak ditekan mengeluarkan gas ya Bu? Enggak Ibu ya? Biasanya ibu-ibu suka terkendala. Terkendalanya kalau beli tabung baru, segelnya baru dibuka, regulatornya belum dipasang tapi udah ngecas sendiri. Pernah? Itu Bu terkendalanya. Ventilatornya itu tersumbat sama karet, pasir. Cara menongolinya gimana? Gampang. Dengan cara Ibu tabungnya dibawa keluar. Kenapa dibawa keluar? Takutnya gasnya menggumpal dalam ruangan. Karet yang merahnya Ibu ambil. Karet yang merahnya Ibu ambil. Karet yang merahnya Ibu ambil, Ibu lihat Bu di dalamnya Bu. Biasanya ada karet, pasir jadi nyalip. Caranya gimana? Cara menanggulanginya yaitu Ibu tekan aja ventilatornya yang kencang supaya kotorannya itu keluar. Kalau masih ngecas, Ibu ambil pakai jarum yang kecil atau paku, Ibu ya. Cara menekannya jangan pelan-pelan. Contohnya seperti ini, jangan kaget ya Bu ya. Selaput hijau. Oh, kan tadi saya udah bilang jangan kaget. Ibu yang ngagetin saya. Tahu. Nah, seperti itu Ibu ya. Dan yang ketiga Bu, tabung ini sudah dikasih kekebalan. Ibu pernah lihat gak isi ulang LPG dari bawah dilempar ke atas? Meledak ya Bu? Tidak meledak?
paling penyok-penyok seperti ini, Bu. Yang bahaya yang mana? Di sini, Bu, ada lingkaran merah. Ini, Bu. Lingkaran merah kecil. Ini lebih bahaya. Kenapa lebih bahaya? Jadi, Bu, kalau kelamaan panas, yang ini bisa lepas. Makanya dikasih yang namanya freon pendingin. Wah, seringnya terjadi ledakan dan kebakaran seperti laporan televisi, koran, ke kantor. Setelah diselidiki oleh petugas, yang pertama dari regulator, yang kedua dari selang, yang ketiga selang lepas. Nah, Bu, di sini kita belajar bareng-bareng, ilmunya dibawa pulang demi keselamatan anak cucu ibu di rumah. Siap, Bu? Yang pertama kita belajar dulu dari regulator. Biasanya ibu-ibu suka terkendalanya kalau pasang regulator itu ngurus. Iya, Bu ya. Kalau ngurus biasanya ganti apanya, Bu? Karet yang merahnya ibu ganti, ibu pasang. Sudah dipasang, ibu pasang lagi, ternyata masih ngurus. Biasanya ibu-ibu kreatif, lehernya diikat karet plastik, ibu pasang lagi ternyata masih. Biasanya pakai batu, bata, copet. Namun maaf, Bu, itu bahaya. Contohnya, biasanya ibu-ibu kompornya di atas, ibu ya, tabungnya di bawah. Seandainya di atasnya dikasih cobek, ibu lagi enak-enak mau masak, terus ada kucing lewat, kucingnya nyenggol cobek, jatuh. Ngecas gak, Bu? Contoh seperti ini, ngecas. Lama-kelamaan ngecas, kalau tersambar sama api, apa yang terjadi, Bu? Kebakaran. Pernah ada yang terjadi sini? Mudah-mudahan jangan. Nah, biar ibu-ibu tahu Bahayanya seperti apa? Bahayanya seperti apa? Yang punya penyakit jantung tolong merem. Contohnya seperti ini, Bu. Nah, mohon maaf, Bu, itu cuma sekedar Kenapa di Indonesia seringnya terjadi ledakan kebakaran? Soalnya ibu-ibu suka menyepelekan. Udah tahu rusak tetap dipakai. Biasanya ibu-ibu kalau tabungnya sudah habis, karet yang merahnya ibu ambil. Buat apa? Buat cadangan. Kadang-kadang itu juga ada yang cocok, ada yang enggak. Kenapa ada yang cocok, ada yang enggak? Soalnya karet yang merah ini, Bu, maksimalnya 3 kali pemakaian. Semakin lama semakin memerah. Makanya ada yang cocok, ada yang enggak. Nah, biar ibu, biar gak sering ganti, tahan lama, ibu cari yang namanya obat ngecek tahan lama. Bukan bodrek, Bu. Itu yang bodrek gimana ini? Makasih ya, Mas. Nah, ini, Bu, ini namanya silikon. Kekuatannya 1 tahun. Kayak dot bayi. Apa namanya, Bu? Kekuatannya berapa tahun? Nah, biar ibu-ibu Tahu, ibu pegang, ibu raba, diputer ya, Bu ya. Nah, biar ibu tahu, ibu pegang, ibu raba, diputer ya, Bu ya. Nah, silakan. Kayak dot bayi, Bu. Nah, Bu, sambil diputar kita sambil lanjut, Ibu ya. Yang kedua, seringnya terjadi ledakan kebakaran. Yang kedua, dari selang. Penyebabnya yang pertama bocor. Yang kedua digigit apa, Bu? Nah, mohon maaf, ini selang terbuat dari karet. Ban mobil, ban motor terbuat dari apa, Bu? Mohon maaf, tikus makan ban mobil kah, Bu? Kenapa makan selang? Hah? Kenapa, Bu?
Ibu kalau memasak suka tetes selang nggak bu? Ikan asin, minyak, santan, makanya bau amis. Biasanya ibu-ibu depannya itu tembok mepet, ininya ke bawah. Kalau selangnya bu seringnya tertetesi, selangnya kaku gak bu? Kalau sudah kaku retak-retak gak bu? Kalau sudah retak-retak bocor gak? Seandainya ibu lagi enak-enak memasak, terjadi kebocoran, apa yang terjadi bu? Coba saya potong. Kebalik. Kebalik ibu. Yang ini. Bukan yang ini. Kebalik. Mau aja dibohongin. Saya yakin. Biasanya ibu-ibu kalau terjadi kebakaran, ibunya lari bu ya? Makanya bu yang harusnya 1 rumah jadi 8 rumah. Iya bu ya? Nah mohon maaf bu, tolong diperhatikan. Biar ibu-ibu di sini ada manfaatnya. Apabila terjadi kebakaran, oh iya, ingat kata Mas Kun. Jadi ibu gak panik. Iya bu ya? Yang punya penyakit jantung tolong merem. Gak kenapa-napa bu. Soalnya di luar ruangan ini ya. Bu, biar cepet pakai tangan aja ya bu ya. Belum. Bu, jangan lari, lihat tangan saya. Lihat tangan saya bu. Ibu, lihat tangan saya. Gak berani. Bukannya gak berani tapi takut. Gak tahu. Mohon maaf bu. Jadi bu, apabila terjadi kebakaran, yang pertama ibu jangan panik. Ya. Jadi bu, apabila terjadi kebakaran, yang pertama ibu jangan panik. Yang kedua, lepas yang namanya regulator. Kenapa lepas yang namanya regulator? Soalnya ini jantungnya bu, yang mengalirkan gas. Kalau regulator dilepas, otomatis tidak ada yang namanya aliran gas. Ya. Biasanya ibu-ibu pakai handuk basah. Sebelum, mohon maaf, kalau pakai handuk basah, gasnya masih mengalir gak bu? Masih. Jadi yang pertama ibu jangan panik, yang kedua lepas yang namanya regulator. Bukannya nggak sempat, tapi tidak tahu. Mohon maaf bu, kalau ibu nggak berani, mendingin mana? Mendingin lepas regulator atau nyawa yang melayang? Seandainya. Nah bu, dulu itu bu, masih inget gak zamannya Pak Presiden SBY? Dulu itu dikasih selang gratis, kompor gratis. Masih inget bu? Dulu itu sudah dianjurkan supaya ibu-ibu di sini terhindar dari ledakan kebakaran. Ibu-ibu wajib yang namanya merawat selang dengan cara membersihkan. Ya? Tahu? Kenapa wajib yang namanya membersihkan selang? Biar ibu-ibu tahu kalau ada keretakan, kalau ada kebocoran, biar gak bau amis. Pertanyaan saya, ibu-ibu yang ada di sini, pernah gak yang namanya membersihkan selang 1 minggu? 1 tahun? Dari pertama beli? Berarti ibu-ibu di sini kompak joroknya.
tahu Bu, kayak mama saya. Dulu juga yang dibersihkan apanya Bu? Kompornya. Yang seringnya terjadi kebakaran? Nah, masih ingat Bu cara membersihkannya? Lupa berarti ya? Ya udah, saya ulangi lagi ya. Cara membersihkannya gampang. Dengan cara ibu sediakan air hangat, campur sabun, sunlight, ya, pakai kain. Cara membersihkannya selangnya dilepas. Cara membersihkannya Bu dari atas ke bawah ditarik. Dari atas ke bawah ditarik. Jangan dibulak-balik. Kenapa jangan dibulak-balik? Soalnya Bu, kalau dibulak-balik nanti kotorannya masih di sini, naik turun. Jadi satu arah Bu. Dari atas ke bawah ditarik. Tarik. Mohon maaf, jangan ditiru ya, saya kalau pakai cincin ya. Bahaya. Cincin itu wajib dipasang ya. Nah, mohon maaf Bu, saya mau bertanya sama ibu-ibu di sini Bu. Mohon maaf, yang punya ibu udah berapa tahun gak dibersihkan Bu? Berarti bertahun? Yang namanya bertahun-tahun, sekali dibersihkan bersih atau langsung rusak Bu? Harus banyak alhamdulillah. Pertama selang itu Bu, keluarnya itu yang satu lapis. Yang kedua itu yang ada yang namanya bersih spiral. Nah, ada yang pakai seperti ini Bu? Ada Bu? Mohon maaf Bu, untuk bersih spiral ini fungsinya buat apa Bu? Pengaman. Kalau fungsinya untuk pengaman, untuk bersih spiral ini menutupi dari ujung selang sampai ujung selang enggak? Enggak. Sedangkan yang seringnya terjadi kebocoran sebelah sini Bu. Yang seringnya tertetes. Terus ini fungsinya buat apa? Buat AC. Sorry, biar kelihatan mahal. Nah, mohon maaf ibu-ibu di sini Bu. Kalau beli selang baru, selangnya ibu pasang, kertasnya dibaca atau dibuang? Karena ibu pinter. Di sini Bu sudah dianjurkan perhatian. Masa pemakaiannya 12 bulan, 1 tahun. Berarti sudah bertahun. Pulang dari sini tolong dicek udah kritis atau belum. Nah, yang saya potong ini yang 2 lapis Bu. 2 lapis. Kelihatan Bu? Ini biasanya ada toko bangunan, toko kompor per meter. Mohon maaf Bu, ibu-ibu di sini Bu, kalau beli barang, pengennya Bu, yang murah tapi cepat rusak, yang mahal tapi lama. Yang mahal tapi, nah Bu, biar gak ribet, ya Bu ya, gak ribet tahan lama. Ibu nanti kalau ganti selang, cari yang namanya selang biogas. Contohnya seperti ini. Beda sama yang ini Bu. Ya Bu ya. Ini namanya selang biogas. Selang biogas ini Bu 3 lapis. Yang pertama warna oranye, yang kedua warna biru, yang ketiga warna hitam. Jadi Bu, kalau digigit sama tikus, masih ada lapisan yang kedua, masih ada lapisan yang ketiga. Dan ini Bu, kekuatannya 13 tahun tanpa dibersihkan. Dan ini sudah jadi Bu, sudah diketuk. Beda sama yang ini. Ya Bu ya. Yang ini kecil, yang ini. Nah, mohon maaf Bu, tolong dijawab yang kompak, yang jujur. Siap Bu? Siap Bu? Nah, mohon maaf, ibu-ibu di sini sukanya yang tahan lama atau yang enggak? Yang besar atau kecil? Yang panjang atau yang pendek? Berarti ibu-ibu di sini sukanya besar tahan. Selang biogas. Ya. Kenapa ketawa Bu? Ngeloding. Nah Bu, biar ibu-ibu tahu,
Bentuknya seperti apa? Ibu pegang, ibu raba, dilus-elus. Maaf ya, Mbak. Ya boleh sambil lanjut ya Bu ya. Yang ketiga, selang lepas. Di sini Bu saya nggak pakai cincin. Mohon maaf jangan ditiru Ibu ya. Yang namanya cincin itu wajib dipasang. Kenapa wajib dipasang? Soalnya bisa lepas. Ya. Ibu pernah lihat gak yang namanya cincinnya berkarat? Kalau sudah berkarat lama-kelamaan kropos gak Bu? Kalau sudah kropos lepas gak Bu? Biasanya ibu-ibu kalau malam itu masak mie. Beres masak mie, Bu matikan. Ibu tinggal tidur. Regulatornya masih menancap. Gas masih mengalir. Seandainya punya ibu cincinnya berkarat, lama-kelamaan longgar. Gas menekan. Menggeser. Mohon maaf Pak, kalau dilepas. Gas atau angin Bu? Gas. Lepas. Terus menggumpal di ruangan dapur ibu. Biasanya ibu-ibu bangun tidur, pergi ke dapur, cetrek yang namanya nyalain lampu. Mohon maaf Bu, yang terjadi apa Bu? Yang terjadi bukan lagi kebakaran. Dalam waktu 1 menit, bluk, ledakan. Kita coba ya Bu ya. Nah, mohon maaf Bu. Makanya ya Bu ya, kalau cincinnya berkarat, tolong diganti. Saya yakin untuk ibu-ibu di sini, bukannya gak mampu, tapi tidak merawat. Cincin harganya berapa sih Bu? 3.000. Iya Bu ya? Iya. Kalau beli cincin Bu, biar awet tahan lama. Jangan yang biasa. Kalau yang biasa otomatis cepat berkarat Ibu ya. Kalau beli cincin, cincinnya yang terbuat dari stainless anti karat. Ya, yang terbuat dari apa Bu? Stainless anti. Ada cara aman yang kedua, yaitu ibu-ibu kalau beres memasak, wajib yang namanya melepas regulator. Kalau mau memasak, ibu pasang lagi. Jadi bongkar pasang. Kenapa wajib yang namanya bongkar pasang? Supaya tidak ada yang namanya aliran. Nah, mohon maaf Bu, ibu-ibu di sini Bu, kalau bongkar pasang, ribet gak Bu? Ribet Bu? Tapi kelihatan dari mukanya ada yang ribet, ada yang nggak bisa pasang ini. Hah? Atau yang lubangnya nggak bisa pasang? Gak bisa. Pengen bisa. Kalau pengen bisa saya kasih tahu ilmunya. Pengen Bu? Ya, saya kasih tahu. Ibu-ibu kalau memasang regulator itu sukanya Bu ditekan atau digoyang? Ditekan baru digoyang. Nah, mohon maaf Bu, cara pemasangan yang baik dan benar itu gak usah yang namanya ditekan. Kenapa gak usah yang namanya ditekan? Ibu lihat di sini Bu, warna hitam. Ini terbuat dari plastik. Kalau salah ditekan, makanya Bu sering pecah, sering ngeces. Cara pemasangan yang baik dan benar, diangkat miring Bu. Kelihatan Bu? Kelihatan? Diangkat miring, dimasukkan. Kalau susah itu ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, kanan. Dipegang, baru dikunci. Jangan di. Jangan ditekan ya Bu ya. Gampang Bu? Coba saya ulangi lagi bareng-bareng ya Bu ya. Hah? Kalau nggak bisa masuk, goyang ke kiri, goyang ke kanan. Goyang ke kanan.
Yang pertama Bu, diangkat miring. Sudah diangkat miring, dimasukkan. Sudah dimasukkan, goyang kiri, goyang kanan. Dipegang, baru dikunci. Regulator itu Bu, bermacam-macam bentuknya, bermacam-macam harganya. Ada yang diputer, ada yang dicongkel. Iya Bu ya? Harganya juga 80.000 sampai ada yang ratusan. Zaman semakin maju semakin modern. Kalau cari regulator, itu yang ada skringnya Bu. Kayak skring rumah. Tahu skring rumah Bu? Apabila terjadi korslet, itu akan otomatis sendiri Bu ya? Di sini Bu saya akan memperkenalkan regulator SRY. Regulator SRY ini Bu, gak usah yang namanya bongkar pasang. Dipasang terus. Apabila di depannya terjadi kebocoran, itu akan otomatis mati sendiri. Percaya gak Bu? Jangan mudah percaya. Perlu bukti. Ya, musrik. Untuk kelebihannya Bu, pakai karet bisa, gak pakai karet bisa. Ada karet Bu? Soalnya di sini sudah dikasih pengaman yang namanya silikon. Kita coba ya. Gimana Bu? Diangkat miring, dimasukkan, kiri kanan, dipegang baru dikunci. Nah, mohon maaf Bu, saya minta relawannya satu orang untuk mendengarkan ini ngecas atau enggak. Mana yang maju? Denara. Bu. Mana? Ibu siapa namanya Bu? Bu Haja. Iya, tepuk tangan buat Bu Haja. Terima kasih pemberani. Ibu boleh saya minta tolong Bu? Boleh? Duduk dulu aja dulu. Nah Bu, biar saudara-saudara Ibu di sini tahu bahwa regulator SR ini apabila di depannya terjadi kebocoran, itu otomatis mati sendiri. Jadi saya minta tolong Bu, kompornya dinyalakan. Sudah dinyalakan, Ibu ke depan. Kompornya Ibu pegang, selangnya Ibu putar, Ibu tarik ya Bu ya. Nah Bu, untuk ibu-ibu di sini Bu, apabila kaca mati, saya minta tolong tepuk tangan barang-barang yang kompak. Siap Bu? Siap. Nah mohon maaf Bu, yang namanya praktek ada berhasil ada? Tidak. Gagal. Apabila terjadi kebakaran, ibu-ibu di sini jangan lupa lah lari. Ya udah, Ibu yang nyalain, saya nyabut. Yang nyalain kompornya. Sudah, kita lihat saja. Saya aja ya. Ya. Siap Bu? Siap. Awas Bu hamil ini Bu, nanti kasih tahu ya teman saya ya Bu ya. Siap Bu? Siap. Berhitung sampai 3, siap Bu? Siap. 1, 2, 3. Jangan mudah percaya, takutnya di dalam selangnya ada sesuatu Ibu ya? Iya. Kita coba lepas. Masih on ya Bu ya? Masih. Jangan mudah percaya Bu, takutnya di ini ya Bu ya. Kita coba Bu? Enggak ya? Ayo coba pakai korek. Ini namanya regulator SRY. Regulator apa Bu? Kita coba yang satunya lagi Bu.
kita coba pakai karet. On ya Bu ya? Ini namanya regulator SRY. Regulator apa Bu? SRY. Mohon maaf Bu, pasti ibu-ibu di sini Bu ada yang masih ingat, ada yang lupa Ibu ya? Gimana kalau kita ulangi bareng-bareng komponennya? Ada berapa alat Ibu ya? Biar kelihatan kompak. Jadi yang lupa jadi ingat. Siap Bu? Siap. Silikonnya mana Bu? Nah, selang biogas. Mati. Ya Bu, kita ulangi aja bareng-bareng ya Bu. Biar kelihatan kompak. Siap Bu? Siap Bu? Kalau regulatornya ngecas, carikan namanya silikon. Kalau beli cincin terbuat dari selang bio, regulator S, cari namanya seperangkat alat. Oh, saya udah teriak-teriak tadi ledakan dan kebakaran. Kok terakhirnya harus bilang sah? Nah, mohon maaf Bu, ini sudah aman Bu? Jadi namanya seperangkat alat aman. Nah Bu, acaranya selesai. Di sini ada launching ini keluaran terbaru. Ya. Yang desainernya dan sponsornya itu artis terkenal Ipan Gunawan. Tolong dilihat kompornya sama Bu? Regulatornya sama Bu? Kalau pengen lebih jelas boleh cek di YouTube. Kompor SRY Ipan Gunawan sudah ada di YouTube. Soalnya nggak bisa lama-lama, tangannya pegel, kasihan. Untuk kelebihannya Bu, sumbunya ini terbuat dari kuningan. Biasanya ibu-ibu suka terkendala kalau matiin kompor, blep blep blep. Kalau ini enggak Bu, soalnya terbuat dari kuningan, jaraknya berjauhan, dan untuk kelebihannya lagi Bu, di sini sudah ada yang namanya garansi. Garansinya 1 tahun. Apabila ada kerusakan, ibu tinggal lapor ke ibu panitia, nanti diganti sama yang baru. Gratis tanpa biaya. Dan ini sudah stand ibu, tanda nasional Indonesia. Dan di sini sudah terbukti hemat gas 50%. Terbukti irit. Ibu-ibu kalau punya kompor, pengen yang irit atau yang boros Bu? Irit. Kalau ini terbukti irit. Untuk harga kompornya nanti dipasarkan harganya 500.000. Irit tuh tapi caranya gimana itu? Namanya biru. Keras. Nanti jadi coba. Nanti kalau rusak itunya Ownernya sama dengan Rinai. oh sama ya seperti ini. Dengan belinya nanti. Nah, sama Bu. Ibu-ibu kapok ya dengan yang lain, soalnya suka ada yang susah.
setelannya ada di bawah. Bu, mohon maaf tolong dilepas Bu. Silakan, mau komponnya atau pengamannya, silakan. Potongan harga.